Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang aneh dalam hidup ini? Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang diam-diam mengatur siapa yang bertemu siapa yang berhasil, siapa yang terus gagal, bahkan siapa yang hidupnya penuh keajaiban. Dan mungkin yang paling aneh adalah ini. Kenapa ada orang yang doanya seperti selalu dikabulkan, sementara yang lain terus meminta, tapi hidupnya terasa tidak berubah? Selama ribuan tahun, para sufi di padang pasir, para yogi di pegunungan Himalaya, dan berbagai tradisi spiritual kuno lainnya menyimpan sebuah rahasia besar. Mereka percaya bahwa alam semesta tidak merespons kata-kata, ia merespons perasaan. Mereka menyebutnya dengan banyak nama. Ada yang menyebutnya energi, ada yang menyebutnya kesadaran ilahi, ada juga yang menyebutnya bahasa matriks. Dan menariknya, di zaman modern, sains mulai menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang sudah diketahui para mistikus sejak ribuan tahun lalu. Seorang penulis bernama Gregg Braden memperkenalkan konsep yang disebut The Divine Matrix. Sebuah gagasan bahwa seluruh alam semesta sebenarnya saling terhubung dalam satu medan energi tak terlihat. Bayangkan seperti lautan energi raksasa, tempat pikiran, emosi, dan kesadaran manusia saling mempengaruhi realitas. Dan di saat yang hampir bersamaan, para peneliti dari HeartMath Institute menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menemukan bahwa jantung manusia menghasilkan medan elektromagnetik yang jauh lebih kuat dibanding otak. Bahkan, medan energi jantung dapat terukur beberapa meter dari tubuh manusia. Artinya, jantung Anda bukan sekedar pompa darah, ia adalah pemancar, ia adalah antena, dan mungkin selama ini kita salah memahami cara berdoa. Kebanyakan orang berdoa seperti pengemis, minta uang, minta kesembuhan, minta kebahagiaan, minta kehidupan berubah. Tapi, jauh di dalam sana, perasaan mereka dipenuhi ketakutan. Takut gagal, takut miskin, takut ditolak, takut tidak cukup. Dan menurut konsep Divine Matrix, alam semesta tidak merespon apa yang Anda ucapkan. Ia merespon sinyal emosional terdalam yang Anda pancarkan. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa berkata, "Saya ingin sukses." Tapi dalam hatinya, ia merasa tidak pantas sukses dan hidupnya tidak berubah. Karena bahasa utama semesta bukan kata-kata, melainkan perasaan. Coba pikirkan. Ketika Anda benar-benar jatuh cinta, Anda tidak perlu memaksa diri untuk tersenyum. Energi itu muncul alami. Ketika Anda benar-benar bersyukur, tubuh Anda terasa ringan. Ketika Anda benar-benar damai, dunia terasa berbeda. Perasaan bukan sekedar emosi, ia adalah frekuensi. Dan menurut penelitian HeartMath, kondisi emosional seperti syukur, cinta, dan ketulusan menciptakan pola harmonis pada detak jantung manusia. Mereka menyebutnya coherence, keadaan ketika hati, pikiran, dan tubuh berada dalam sinkronisasi. Dalam kondisi itu, manusia menjadi lebih tenang, lebih intuitif, lebih jernih, dan lebih selaras dengan hidup. Mungkin inilah yang dimaksud para guru spiritual kuno ketika mereka berbicara tentang kesatuan. Bukan sekedar ritual, tapi keadaan batin. Masalahnya, kebanyakan manusia hidup dalam keadaan terputus, tubuhnya di sini, pikirannya di masa depan, mulutnya berdoa, tapi hatinya penuh keraguan. Ia ingin kelimpahan, tapi setiap hari fokus pada kekurangan. Ia ingin dicintai, tapi diam-diam membenci dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia terus mengirim sinyal yang sama ke alam semesta, sinyal ketakutan, sinyal kekurangan, sinyal penderitaan. Lalu hidupnya terus memantulkan hal yang serupa, bukan karena semesta menghukumnya, tapi karena realitas seringkali bekerja seperti cermin. Apa yang dominan di dalam perlahan muncul di luar. Dan disinilah rahasia besar itu dimulai. Para sufi kuno percaya bahwa doa paling kuat bukanlah doa yang diucapkan bibir, melainkan doa yang sudah menjadi keadaan jiwa. Bukan meminta seolah sesuatu itu jauh, tetapi merasakan seolah hal itu sudah hadir sekarang. Bukan berpura-pura bahagia, tetapi benar-benar membangun rasa syukur sebelum kenyataan berubah.
Ini terdengar sederhana, namun justru disinilah letak kekuatannya, karena sebagian besar manusia hanya percaya setelah melihat, sedangkan kesadaran yang lebih tinggi bekerja sebaliknya, ia melihat setelah percaya. Greg Braden pernah menjelaskan bahwa perasaan adalah bahasa yang diterjemahkan langsung oleh matriks ilahi. Artinya, saat Anda mampu merasakan cinta, syukur, kedamaian, atau keyakinan yang tulus, Anda sedang mengirim instruksi ke medan kemungkinan di sekitar Anda. Dan perlahan, hidup mulai menyusun ulang dirinya. Bukan secara ajaib dalam semalam, tapi lewat orang-orang baru, kesempatan baru, keputusan baru, kebiasaan baru, cara berpikir baru. Realitas luar berubah, karena realitas dalam berubah terlebih dahulu. Mungkin Anda pernah mengalami ini. Saat hati Anda sangat tenang, tiba-tiba solusi muncul. Saat Anda berhenti memaksa, justru jalan terbuka. Saat Anda benar-benar ikhlas, hidup terasa bergerak lebih ringan. Karena ada perbedaan besar antara mengejar hidup dan selaras dengan hidup. Namun ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Merasa bukan berarti berhalusinasi, bukan berarti duduk diam tanpa tindakan, bukan berarti menunggu mujizat turun dari langit. Perasaan hanyalah awal dari sinyal, dan tindakan adalah bukti bahwa Anda percaya. Jika Anda merasa pantas hidup lebih baik, Anda mulai mengambil keputusan yang berbeda. Jika Anda merasa layak dicintai, Anda berhenti menerima perlakuan buruk. Jika Anda merasa hidup penuh kemungkinan, Anda mulai berani bergerak. Energi tanpa tindakan hanyalah mimpi, tapi tindakan tanpa energi batin yang selaras sering berubah menjadi perjuangan tanpa akhir. Namun ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Merasa bukan berarti berhalusinasi, bukan berarti duduk diam tanpa tindakan, bukan berarti menunggu mujizat turun dari langit. Perasaan hanyalah awal dari sinyal, dan tindakan adalah bukti bahwa Anda percaya. Jika Anda merasa pantas hidup lebih baik, Anda mulai mengambil keputusan yang berbeda. Jika Anda merasa layak dicintai, Anda berhenti menerima perlakuan buruk. Jika Anda merasa hidup penuh kemungkinan, Anda mulai berani bergerak. Energi tanpa tindakan hanyalah mimpi, tapi tindakan tanpa energi batin yang selaras sering berubah menjadi perjuangan tanpa akhir. Karena itu, mungkin selama ini yang perlu diubah bukan dunia luar terlebih dahulu, melainkan keadaan hati. Dan mungkin inilah alasan mengapa orang yang damai sering terlihat lebih beruntung, karena mereka tidak terus-menerus memancarkan kekacauan ke dalam hidup mereka sendiri. Mereka tidak hidup dalam mode bertahan setiap detik. Mereka memiliki ruang batin, dan dari ruang itulah kejernihan muncul. Coba bayangkan jika setiap pagi, sebelum memulai hari, Anda berhenti beberapa menit. Bukan untuk meminta, tapi untuk merasakan. Merasakan syukur, meski hidup belum sempurna. Merasakan tenang, meski masalah belum selesai. Merasakan cinta, bahkan sebelum dunia memberikannya. Mungkin itulah meditasi paling kuno, bukan melarikan diri dari dunia, tetapi menyelaraskan diri sebelum menghadapi dunia. Karena bisa jadi, hidup bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang frekuensi apa yang Anda bawa saat bekerja. Bukan hanya tentang apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda rasakan berulang kali setiap hari. Dan jika semua ini benar, maka Anda jauh lebih kuat dari yang selama ini Anda kira. Di dalam dada Anda ada jantung yang memancarkan energi. Di dalam kesadaran Anda ada kemampuan untuk memilih keadaan batin. Dan mungkin alam semesta selama ini tidak pernah benar-benar diam. Ia selalu merespons. Pertanyaannya hanya satu: sinyal seperti apa yang sedang Anda kirim setiap hari? Karena pada akhirnya, hidup mungkin bukan sekedar apa yang terjadi kepada Anda, tetapi juga apa yang terus Anda pancarkan ke dunia. Dan perjalanan spiritual yang sesungguhnya bukan tentang menjadi seseorang yang sempurna, melainkan pulang kembali
kepada kekuatan batin Anda sendiri. Demikian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.